Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Pada kesempatan ini, Ibu akan menerangkan tentang kebahasaan novel. Nah, seperti yang kalian ketahui, pada minggu sebelumnya, Ibu sudah menerangkan tentang unsur intrinsik novel. Nah, unsur intrinsik novel yang terakhir adalah kebahasaan novel. Tujuan pembelajaran dari kebahasaan novel yang pertama adalah kalian diharapkan dapat memahami unsur kebahasaan novel. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi kebahasaan novel pada novel Ronggeng Buku Paruh karya Ahmad Tohari. Yang selanjutnya adalah kalian mempresentasikan hasil identifikasi kebahasaan novel Ronggeng Buku Paruh. Nah, selanjutnya, apa aja sih kebahasaan yang ada dalam novel? Nah, kebahasaan yang ada dalam novel adalah majas. Nah, majas menurut KBBI adalah kiasan atau cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Nah, dilihat dari definisi tersebut, kita dapat menjelaskan kalau majas itu sendiri adalah membandingkan antara satu benda dengan benda yang lain yang jelas-jelas berbeda. Selanjutnya, pengelompokan majas secara kelompok besar dapat dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan dua objek yang berbeda. Atau selanjutnya, majas pertentangan adalah majas yang menggunakan ciri kata-kata dengan kedua objek yang bertentangan. Sedangkan untuk majas sindiran adalah majas yang ditujukan untuk menyindir. Dan yang terakhir adalah majas penegasan. Majas penegasan adalah majas untuk menyatakan suatu objek dengan tegas. Nah, selanjutnya Ibu akan menerangkan jenis-jenis dari majas perbandingan. Nah, majas perbandingan yang pertama ada majas metafora. Majas metafora sering kita sebut dengan majas perumpamaan. Karena biasanya di sini kita mengumpamakan sebuah benda dengan kata yang berbeda. Contohnya adalah Dewi Malam telah keluar dari peraduannya. Nah, yang termasuk majas metafora dalam contoh itu adalah Dewi Malam. Dewi Malam itu adalah diumpamakan sebagai bulan. Nah, contoh yang lainnya masih banyak, antara lain matahari sering kita metaforakan sebagai raja siang, kemudian api si jago merah, dan selanjutnya. Nah, majas perbandingan yang kedua adalah majas simile. Ciri majas simile adalah sering menggunakan kata seperti bagaikan, bagai, ibarat, laksana, dan bak. Nah, untuk contohnya adalah wajahnya bagaikan bulan kesiangan. Nah, apabila kalian memperhatikan contoh di atas, nah, di sana terdapat kata bagaikan, sehingga kalimat tersebut masuk ke dalam majas simile. Untuk selanjutnya adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah mengumpamakan atau membandingkan sebuah benda yang seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Nah, contohnya adalah angin bercakap-cakap dengan daun-daun, bunga-bunga, kabut, dan titik embun. Nah, kenapa itu personifikasi? Kalian perhatikan kata bercakap-cakap dan subjeknya. Biasanya yang bisa bercakap-cakap itu manusia, sedangkan kalau kalian perhatikan subjeknya di sana adalah angin yang bercakap-cakap. Padahal angin itu sendiri tidak bisa bercakap-cakap karena angin bukan manusia. Nah, majas perbandingan yang selanjutnya adalah majas hiperbola. Majas hiperbola sering diartikan sebagai berlebih-lebihan. Nah, salah satu contohnya adalah harga-harga bahan pangan sedang meroket. Nah, yang termasuk hiperbolanya adalah meroket. Di sini
meroket dianggap berlebihan karena kebanyakan harga bahan pangan tidak naik, tidak terlalu tinggi, setinggi roket. Kemudian majas perbandingan selanjutnya adalah alegori. Alegori adalah majas yang berbentuk cerita dan menggunakan banyak simbol. Contohnya, hidup itu bagaikan roda pedati. Ada kalanya di atas dan ada kalanya di bawah. Nah, di sini yang menggunakan simbol adalah hidup itu bagaikan roda pedati. Kalau kalian perhatikan, pedati adalah sebuah kereta yang biasanya mengangkut jerami, dan apabila diperhatikan rodanya itu terbuat dari kayu sehingga berputarnya itu tidak terlalu cepat. Nah, begitu juga dengan kehidupan. Hidup itu bagaikan roda pedati. Jadi perubahannya itu membutuhkan sebuah proses. Nah, itu yang dimaksud dengan majas alegori. Untuk yang terakhir, majas perbandingan yang terakhir, yaitu yang pertama ada eufemisme. Eufemisme itu adalah majas penghalusan kata. Contohnya, kalimat ini sering kali kalian gunakan, tapi kalian tidak sadar kalau itu adalah sebuah majas. Contohnya adalah, ibu saya izin ke belakang. Nah, ke belakang itu sendiri itu bermakna eufemisme yang artinya adalah ke toilet. Nah, atau contoh yang lain bisa kalian lihat di sini. Walau hanya dengan satu tangan, tunadaksa itu tetap semangat bekerja. Nah, yang dimaksud eufemismenya adalah tunadaksa. Tunadaksa itu adalah penghalusan kata dari orang yang cacat atau kurang sempurna anggota tubuhnya. Nah, majas selanjutnya adalah majas metonimia. Majas metonimia adalah majas yang menggunakan merek dagang. Nah, contohnya adalah ayah membaca pikiran rakyat di halaman rumah. Nah, mana yang metonimianya? Metonimianya adalah pikiran rakyat, karena itu adalah salah satu merek harian harian atau koran. Atau contoh lainnya adalah saya ke sekolah naik kijang. Nah, kijang di sana itu adalah salah satu jenis mobil. Nah, yang terakhir ada majas perbandingan yang terakhir adalah majas sinekdok. Majas sinekdok dibagi ke dalam dua jenis, yaitu majas sinekdok pas pratoto yang artinya adalah sebagian untuk seluruh. Contohnya, pemerintah Selandia Baru memberi tunjangan bulanan per kepala tahun 2004 sebesar $200 selama pandemi. Nah, yang termasuk sinekdok pas pratotonya adalah per kepala. Nah, ini sebenarnya artinya bukan kepalanya saja, tapi per satu orang mendapatkan tunjangan sebesar itu. Atau contoh lainnya adalah ibu membeli 1 ekor ayam. Nah, yang dibeli ibu itu bukan ekornya saja, tapi satu keseluruhan ayam tersebut. Nah, sinekdok yang kedua adalah sinekdok totem proparte. Sinekdok totem proparte itu kebalikan dari pas pratoto, yaitu dapat diartikan sebagai seluruh untuk sebagian. Contohnya adalah Semakji memenangkan lomba LKS tingkat nasional. Maksudnya, bukan seluruh siswa Semakji mendapatkan lomba tersebut, tapi hanya sebagian siswa yang mengikuti lomba tersebut dan mendapatkan juara. Nah, seperti itu majas perbandingan. Nah, selanjutnya Ibu akan lanjut ke majas pertentangan. Nah, majas pertentangan yang pertama ada antitesis. Contohnya adalah, baik buruk perbuatannya akan mendapatkan balasan suatu hari nanti.
Nah, apabila kalian perhatikan contoh tersebut, ada kata yang berantonim yaitu baik buruk. Nah, sehingga dapat kita simpulkan kalau majas antitesis itu adalah majas yang memiliki kata berantonim dan si kata berantonim tersebut ditulisnya secara berdekatan. Kemudian majas selanjutnya ada majas paradoks. Majas paradoks juga sama seperti antitesis, terdapat kata berantonim di dalamnya. Cuma perbedaannya, kata berantonimnya itu disimpannya tidak berdekatan. Contohnya, di tengah keramaian itu aku merasa kesepian. Nah, kata berantonimnya mana? Nah, kata yang berantonimnya adalah keramaian dan kesepian. Nah, majas pertentangan yang ketiga adalah majas litotes. Majas litotes itu adalah majas yang bermaksud untuk merendahkan hati. Contohnya, silahkan mampir ke gubuk kami yang sederhana. Nah, padahal ketika kalian berkunjung ke rumah tersebut, ternyata rumahnya itu seperti istana. Atau contoh yang lain adalah terimalah kado kecil ini. Nah, padahal kado yang diberikannya adalah sebuah kado yang sangat mahal. Nah, selanjutnya majas pertentangan yang selanjutnya adalah kontradiksi interminus. Nah, contohnya adalah semua murid boleh bermain kecuali murid yang tidak mengerjakan tugas. Nah, contoh ini sangat sesuai dengan katanya itu kontradiksi. Jadi kontradiksi itu kata yang berlawanan. Nah, cukup 4 yang termasuk ke dalam majas pertentangan. Untuk selanjutnya, Ibu akan membahas tentang majas sindiran. Majas sindiran terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Nah, ironi itu adalah majas sindiran yang halus. Nah, contohnya, sopan sekali pakaian yang kamu kenakan, hingga aku juga merasa malu melihatnya. Kalau kalian memperhatikan majas ironi dalam contoh tersebut, ketika kita menyindir menggunakan ironi, itu biasanya kita memuji dulu orang tersebut, kemudian baru kita mengeluarkan sindirannya secara halus. Nah, majas yang kedua adalah sinisme. Sinisme itu adalah majas yang menggunakan sindiran agak kasar. Nah, contohnya adalah percuma saja kamu sekolah tinggi-tinggi jika tidak serius belajar. Nah, kalau kalian perhatikan sinisme di sana, ketika kita menyindir, kita berbahasa basi terlebih dahulu. Terus bisa kita langsung kita menyindir orang tersebut. Nah, yang terakhir majas sindiran adalah sarkasme. Sarkasme itu adalah majas sindiran yang kasar. Jadi kita menyindir seseorang itu langsung ke topiknya. Misalnya, dasar sampah masyarakat hanya mengganggu ketertiban umum saja. Nah, di sana ada kata sampah masyarakat. Nah, itu sangat kasar gitu. Kemudian atau contoh lainnya misalnya ada seseorang yang mengatakan kalau kamu memang bodoh. Nah, itu sarkasme. Bodohnya itu sendiri ke dalam jenis sarkasme. Nah, majas yang terakhir adalah majas penegasan. Nah, yang termasuk majas penegasan yang pertama adalah majas pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu diucapkan. Misalnya, ibu masuk ke dalam toko. Nah, yang termasuk pleonasmenya adalah masuk ke dalam. Ya, jadi sebenarnya kalimat ini jadi tidak efektif. Harusnya ibu masuk ke toko atau ibu ke dalam toko. Itu cukup seperti itu. Atau misalnya contoh yang lainnya adalah saya naik ke atas pohon. Nah, yang namanya naik itu pasti ke atas. Seperti itu. Selanjutnya ada majas repetisi. Majas repetisi adalah
berasal dari kata repeat bahasa Inggris yang artinya ada pengulangan. Sehingga dapat disimpulkan kalau dalam majas ini terdapat pengulangan kata yang sama dalam satu kalimat. Contohnya adalah ia akan terus bekerja dan bekerja untuk menafkahi keluarganya. Nah, di sana ada kata bekerja, dan bekerja. Nah, berbeda dengan majas paralelisme adalah terdapat pengulangan kata, tapi kata yang diulangnya itu tidak ditulis atau tidak disimpan berdekatan, melainkan berjauhan atau berbeda rasa. Contohnya, kasih pasti murah hati, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Nah, kata yang diulang di sana adalah kata kasih. Selanjutnya ada majas tautologi. Nah, dalam majas tautologi terdapat kata yang bersinonim. Nah, contohnya adalah, mengapa kau menjadi cemas dan gelisah begitu? Kata mana yang termasuk sinonim? Nah, kata yang termasuk sinonim adalah cemas dan gelisah. Nah, terakhir dari majas penegasan itu sendiri adalah majas retorik. Retorik itu adalah kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Kenapa disebut tidak memerlukan jawaban? Karena semua orang akan menjawab sama dengan pertanyaan itu. Contohnya, apakah kamu ingin sukses? Atau apakah kalian ingin masuk surga? Nah, itu salah satu contoh majas retorik. Selanjutnya ada majas klimaks. Majas klimaks itu adalah majas yang mengurutkan sesuatu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Contohnya, rapat kali ini dihadiri oleh karyawan, manajer, dan direktur utama. Nah, kalian perhatikan di kata karyawan, manajer, dan direktur utama. Itu ada mengurutkan jabatan di sebuah perusahaan mulai dari jabatan terendah sampai jabatan yang tertinggi. Nah, yang terakhir adalah majas anti klimaks. Itu kebalikannya dari klimaks, berarti mengurutkan sesuatu mulai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, contohnya adalah rektor, dekan, prodi, dan dosen harus bisa memahami aspirasi para mahasiswa. Nah, di sini yang diurutkannya adalah jabatan di sebuah universitas, yaitu rektor, dekan, prodi, dan dosen. Nah, cukup disekian yang bisa Ibu jelaskan tentang majas. Nah, sekarang silahkan buka latihannya halaman 121 dalam buku paket bahasa Indonesia. Di sana terdapat cuplikan novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, kemudian silakan kalian cari majas yang terdapat dalam novel tersebut. Nah, sekian presentasi dari Ibu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.